Ilmu Ekonomi didirikan pada 1993 berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Program studi S3 Ilmu Ekonomi memiliki visi menjadi pusat pembelajaran ilmu ekonomi jenjang doktoral yang bereputasi baik di tingkat nasional dan di Asia, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global. Program yang kami tawarkan adalah program S3 Kuliah dan Riset serta S3 by Research. Tujuannya adalah program S3 Ilmu Ekonomi dapat berkontribusi dalam menghasilkan penelitian ilmiah bidang ekonomi yang berkualitas dengan landasan kerangka teoritis dan metode empiris yang tepat dan terkini dengan mempertimbangkan aspek inter, multi, dan transdisiplin. Untuk mendukung pendidikan ilmu ekonomi yang berkualitas tinggi, kontekstual, dan sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi global, kami melibatkan dosen-dosen berkualifikasi profesor dan doktor yang terbaik di bidangnya. Beberapa klaster penelitian yaitu game teori lanjutan, keseimbangan umum dan pemodelan ekonomi dinamis, ekonomi pembangunan dan analisis kuantitatif, model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi makro, model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi mikro, metode eksperimen dan ekonomi perilaku, dan mikroekonometrika. Alumni kami tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia, di berbagai kementerian atau lembaga, beberapa pemerintah daerah maupun lembaga internasional. Mengingat hal itu, secara langsung, program studi S3 Ilmu Ekonomi mendukung program pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Program doktor dari Universitas Indonesia, alhamdulillah ini sangat mendukung pekerjaan yang dilaksanakan, semua aktivitas yang dilaksanakan di Pusikrat BPS. Dalam hal ini kita konsentrasinya adalah lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan baik dari jalur degree maupun non degree. Jadi kompetensi teman-teman yang alumni doktoral UI di bidang ekonomi ini sangat mensupport pada saat kita merencanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berrelasi dengan economical areas. Kurikulum pendidikan akademik pada program S3 wajib mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset pada setiap kegiatan pembelajarannya. Pendidikan program S3 Ilmu Ekonomi dapat ditempuh dalam dua jalur, yaitu jalur kuliah dan jalur riset. Program studi S3 Ilmu Ekonomi ditunjang oleh lingkungan yang nyaman serta didukung oleh tenaga pendidik dari kalangan profesor serta doktor yang berkompeten dalam bidang riset baik pada ranah nasional maupun internasional. Program S3 Ilmu Ekonomi mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan riset ilmiah dan berpartisipasi aktif pada konferensi nasional dan internasional. Dengan tuntutan tersebut, program S3 Ilmu Ekonomi menempa mahasiswanya untuk memiliki skill penulisan ilmiah yang baik, memiliki metodologi penelitian yang kuat, dapat melakukan paparan ilmiah dengan efektif dan efisien, serta dapat menjadi problem solver atas masalah-masalah ekonomi terkini. Tak jarang, mahasiswa yang bersekolah di program S3 Ilmu Ekonomi dapat menghasilkan output penelitian pada jurnal reputasi internasional. Menjadi mahasiswa program Dr. PPIP merupakan kebanggaan akademis yang luar biasa buat saya. Kami banyak dibekali keahlian riset yang tentunya harus sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi dunia dan tentunya dituntut untuk berkontribusi dalam diseminasi karya ilmiah. Para profesor dan dosen yang kompeten dan berpengalaman membuat tuntutan tersebut menjadi mudah dan kesempatan untuk berdiskusi dengan mereka terbuka luas kapanpun. Pengelola program pun ramah dan tanggap dalam memberikan layanan akademik. Sarana dan prasarana perkuliahan juga sangat memadai. Keberadaan rekan-rekan mahasiswa yang kompak, serta atmosfer akademik yang kondusif dan kompetitif di lingkungan kampus telah memberikan motivasi dan kenyamanan tersendiri bagi saya, seorang mahasiswa, untuk senantiasa belajar, berdiskusi, berkonsultasi, berkarya lewat penelitian, serta berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. ITB itu memiliki para pakar-pakar bidang ekonomis, tidak hanya di nasional tapi juga di kawasan, sehingga kita bisa dapat informasi, ilmu, pencerahan tidak hanya tentang teori ilmu ekonominya sendiri, tapi juga bagaimana teori itu bertransformasi menjadi sebuah kebijakan dan kendala-kendala dihadapi para pengambil kebijakan ketika menerapkan teori itu dalam
keseharian di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman. Selamat menikmati dan enjoy kuliah di LMB. Terima kasih. Assalamualaikum. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Kami persilakan Bapak dan Ibu tim penguji sidang promosi doktor untuk dapat mengaktifkan kamera dan audionya. Calon Dr. Saudari Nuning Trihatmini disilahkan memasuki ruang sidang. Sekali lagi kami mohon dengan hormat untuk Bapak dan Ibu tamu undangan untuk tidak mengaktifkan kamera dan audionya, karena ujian akan segera kami mulai. Ujian untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi pada program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia dimulai. Kami silakan Ketua Sidang Bapak Profesor Nahrawi Jalal Nahrawi, PhD, untuk membuka sidang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Hadirin undangan yang kami hormati, pada hari ini Selasa 11 Januari 2022, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Calon doktor Saudari Nuning Trihatmini, sidang terbuka promosi doktor yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan dan sanggahan atas disertasi saudari yang berjudul Contagion, Interdependence, and Spillover Effects, Analisis Komparasi Krisis Asia dan Krisis Keuangan Global melalui saluran keuangan serta dampak dan respon kebijakan moneter di 5 negara ASEAN. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan nama pembimbing dan penguji pada sidang promosi doktor hari ini. Selaku pembimbing atau promotor, yaitu Profesor Anwar Nasution, PhD. Co-promotor pertama, Ibu Dr. Telisa Aulia Valianti. Co-promotor kedua, Bapak Iman Sugema, PhD. Kemudian untuk tim penguji diketuai oleh Profesor Nahrawi, saya sendiri. Jadi hari ini saya double agent. Yang anggotanya terdiri dari yang pertama, Bapak Febrio Kacaribu, PhD.
Kemudian Bapak Sugiharso Safwan, PhD. Kemudian Bapak Fitra Faisal Hastiadi, PhD. Dan Bapak Dr. Edi Priyo Pambudi. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Anwar Nasution, PhD, selaku promotor untuk memulai acara ujian. Silakan, Prof. Terima kasih. Calon Doktor Saudari Nuneng Trihatmidi, saya persilakan Anda untuk membacakan secara singkat, ringkasan atau intisari dari disertasi saudara dalam jangka waktu 15 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat promotor Bapak Profesor Anwar Nasution, PhD, perkenankan saya membacakan ringkasan atau inti disertasi saya sebagai berikut. Disertasi saya ini mengambil judul Contagion, Interdependence, and Spillover Effect, analisis komparasi krisis Asia dan krisis keuangan global melalui saluran keuangan, serta dampak dan respon kebijakan moneter di 5 negara ASEAN dengan menggunakan model DCC-GARS dan GFAR model. Sistematika presentasi hari ini adalah latar belakang dan motivasi penelitian, research gap dan kontribusi metode empiris komparasi 2 krisis, analisis spillover, GIRF, respon kebijakan, kesimpulan, dan rekomendasi serta keterbatasan studi. Latar belakang penelitian. Semakin terintegrasinya perekonomian global, krisis yang terjadi pada suatu negara dengan mudah akan menyebar ke negara lain dan akan menjadi bencana keuangan global. Krisis ekonomi memiliki kecenderungan untuk terjadi secara berulang dan menular, serta memerlukan biaya penyelamatan yang sangat tinggi. Seperti terlihat pada krisis Asia, nilai tukar terdepresiasi tajam, serta pertumbuhan output atau GDP juga mengalami penurunan yang tajam. Begitu juga yang terjadi dengan krisis keuangan global. Komparasi kemampuan variabel keuangan pada krisis Asia dan krisis keuangan global penting dilakukan untuk melihat sejauh mana keeratan variabel-variabel tersebut dalam jangka panjang. Apakah memiliki pola yang sama ataukah ada perubahan pola, sehingga dapat dilakukan respon kebijakan secara tepat. Kemudian pemilihan financial channel didasari oleh pemikiran bahwa channel tersebut dapat mentransmisikan shock secara cepat. Shikimi Yamada 2016. Analisis intra-ASEAN penting dilakukan untuk menakar seberapa besar kekuatan rambatan secara regional. Dari kedua krisis juga penting menganalisis efektivitas kebijakan moneter pada 2 periode krisis. Beberapa research gap yang akan dijawab dalam penelitian ini, yang pertama, mayoritas literatur menganalisis satu krisis saja, seperti yang disampaikan oleh Mason, Dresen-Allen, ataupun Pritzker. Kemudian ada juga krisis, peneliti yang melakukan komparasi 2 krisis, tetapi menekankan pada krisis keuangan global. Kontribusi penelitian ini adalah melakukan komparasi 2 periode krisis secara sekaligus dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan pola hubungan antar variabel. Yang kedua berkaitan dengan sumber syok pada krisis keuangan global. Pada umumnya syok berasal dari negara Amerika. Penelitian ini menambahkan syok yang berasal dari Uni Eropa, Jepang, dan China dengan tujuan untuk menakar seberapa besar kemungkinan 3 negara tersebut berpotensi sebagai sumber kerentanan yang baru. Ketika berkaitan dengan sampel penelitian terdahulu melakukan contagion dan interdependent itu melibatkan 2 atau 3 aset price saja. Penelitian ini melibatkan 4 aset price secara sekaligus, yaitu nilai tukar, year obligasi, stock price, serta short term fund atau money market. Kemudian kelima berkaitan dengan spillover effect.
Penelitian terdahulu, syok dalam sistem persamaan itu umumnya dilakukan hanya pada satu variabel. Dalam penelitian ini, syok dilakukan terhadap 4 variabel sekaligus dengan tujuan bahwa syok dari short rate itu adalah cerminan dari monetary policy shock. Kemudian yield bond itu mencerminkan inflationary expectation. Shock dari stock market itu mencerminkan dari productivity atau supply shock. Kemudian exchange rate itu adalah demand shock. Kemudian research gap yang keenam adalah analisis respon kebijakan, di mana pada literatur terdahulu, pada umumnya respon kebijakan itu dilakukan dalam pendekatan agregat demand dan agregat supply. Pada penelitian ini, research gap untuk menjawab research gap itu ada analisis 2 respon kebijakan secara sekaligus, yaitu tight money policy serta monetary easing pada krisis global. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama melakukan analisis komparasi krisis Asia dengan krisis keuangan global dalam aspek terjadinya contagion ataupun interdependence, komparasi regional dan co-movement intra-ASEAN, komparasi spillover effect, dan komparasi respon kebijakan. Yang kedua, melakukan komparasi efek shock dari 4 negara maju, yaitu Amerika, Uni Eropa, Jepang, dan China pada krisis keuangan global. Yang ketiga, melakukan analisis contemporaneous effect serta analisis profil persistensi. Yang keempat, melakukan analisis generalized impulse response function untuk memetakan shock variabel apa yang menimbulkan efek paling besar, serta variabel apa yang menyerap shock paling besar. Kemudian yang terakhir adalah melakukan analisis efektivitas respon kebijakan moneter, yaitu tight money policy dan monetary policy easing. Berikutnya berkaitan dengan tinjauan teoritis dan literatur. Berkaitan dengan contagion terdapat beberapa karakteristik utama yang dapat diserikan dari beberapa penulis, diantaranya adalah Forbes, Rigobon, Bank Dunia, Park, Gleason, yang menyatakan bahwa terdapat kenaikan cross-market linkage setelah terjadinya guncangan, kemudian adanya excess correlation, serta meningkatnya degree of co-movement. Perbedaan antara contagion, interdependent, dan spillover adalah contagion terjadi apabila ada peningkatan signifikan cross-market linkage setelah terjadinya guncangan. Sementara interdependent menunjukkan korelasi yang tinggi, baik pada periode normal ataupun periode krisis. Spillover yang tinggi menunjukkan semakin besar proporsi volatilitas suatu aset disebabkan oleh limpahan aset yang lainnya. Ini saya skip aja. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, analisis contagion interdependent itu menggunakan dynamic conditional correlation. Keunggulan dari model DCC adalah bahwa koefisien korelasi bersifat dinamis, tidak bias ke atas, pendapat dari Rigobon, serta bermanfaat untuk mengukur pergerakan pasar keuangan dan degree of movement. Kemudian untuk pengukuran spillover, GIRF, dan respon kebijakan itu dengan menggunakan analisis GVAR, mengadopsi dan memodifikasi model dari PSW, Pesaran, Schwerman, and Weiner, dan DDPS, Dis, Mauro, Pesaran, and Smith. Terdapat 3 elemen dasar dari global VAR, yaitu country specific model, foreign variable specific, serta variabel global. Ini saya skip. Ke analisis data. Yang pertama berkaitan dengan komparasi krisis Asia dan krisis keuangan global. Persamaan karakteristik pada krisis Asia dan krisis keuangan global adalah yang pertama, perambatan shock secara intra-asset price itu lebih besar dibandingkan dengan inter-asset price. Yang kedua, pada krisis Asia maupun krisis keuangan global terjadi common cycle, yaitu co-movement secara kuat dan penularan shock cenderung terjadi dalam potongan periode yang pendek, berulang secara random, serta berbeda-beda periode waktu untuk setiap variabel. Koefisien DCC pada keseluruhan periode krisis jauh lebih kecil dibandingkan dengan pada saat terjadinya guncangan. Hasil ini sejalan dengan Sharma and Wong Bangpo tahun 2001. Yang ketiga, penularan tidak terjadi sepanjang periode krisis, namun cenderung pada interval yang singkat. Yang keempat, terjadi interdependence pada foreign exchange market, dan pada kedua krisis itu nilai tukar mengalami depresiasi yang paling tajam. Adapun perbedaan karakteristik dari krisis Asia dan krisis keuangan global, pada krisis Asia tidak terjadi contagion intra-asset price, kemudian terjadi interdependence intra-asset price pada suku bunga jangka pendek, nilai tukar, serta indeks saham, terjadi interdependent intra-ASEAN, kemudian perambatan guncangan bersifat kontemporaneous,
Kemudian secara intra-asset price, urutan variabel yang memberikan movement paling besar, yang pertama adalah suku bunga overnight, yang kedua adalah nilai tukar, yang ketiga adalah indeks saham. Suku bunga overnight menunjukkan interdependence yang paling kuat di antara intra-asset price, inter-asset price, serta intra-ASEAN. Bahkan korelasinya tetap kuat pada periode setelah krisis. Kemudian pada nilai tukar itu terjadi common trend, yaitu mengalami pergerakan searah dalam jangka panjang pada nilai tukar rupiah, ringgit, baht, dan peso. Sementara dengan nilai tukar Singapura tidak terjadi common trend. Perbedaan berikutnya untuk krisis keuangan global, terjadi contagion intra-asset price di indeks saham, suku bunga, yield, obligasi, dan paling besar secara berurutan adalah dari pasar saham, pasar valuta asing, obligasi, dan terakhir adalah pasar uang. Pada indeks saham tidak nampak dominasi Dow Jones karena FTSE, Hang Seng itu mempunyai koefisien yang relatif sama, dan pada keseluruhan periode peran suku bunga overnight itu secara mayoritas adalah lemah. Yang kedua, pada nilai tukar terjadi asymmetric interdependence, di mana sebelum global financial crisis terjadi interdependent negatif, mengalami apresiasi, dan pada saat krisis keuangan global terjadi interdependent positif, mengalami depresiasi. Interdependent positif lebih besar, dan temuan ini sejalan dengan Gonzalez Espinosa 2019. Secara inter-asset price, nilai tukar menunjukkan movement paling kuat di antara 4 aset price lainnya. Kemudian perambatan guncangan tidak terjadi secara kontemporaneus, pertalian variabel keuangan intra-ASEAN relatif lemah, kemudian pasar keuangan secara rata-rata paling besar itu berasal dari Amerika Serikat, Eropa, China, dan terakhir dari Jepang. Berdasarkan hasil temuan ini, maka pasar keuangan Amerika Serikat itu masih mendominasi. Berikutnya berkaitan dengan spillover effect. Spillover pada krisis Asia bahwa secara intra dan intervariabel syok yang paling besar efek limpahannya adalah yang pertama adalah public debt, yang kedua adalah suku bunga overnight. Syok dari semua variabel rambatan pertamanya cenderung terjadi secara intravariabel. Kemudian di antara ketiga variabel itu inflasi adalah variabel yang paling banyak mendapatkan efek limpahan yaitu 198,9% dan bersifat eksplosif. Penurunan GDP ASEAN itu paling besar disebabkan oleh efek limpahan dari public debt. Kemudian pada krisis keuangan global, nilai tukar adalah variabel yang menimbulkan efek spillover paling besar. Nilai tukar juga merupakan rambatan pertama dari semua syok. Nilai tukar berdampak besar terhadap inflasi, public debt, serta public debt. Syok intra dan inter-asset price mempunyai efek limpahan yang lebih besar pada negara maju itu sendiri. Efek terhadap ASEAN adalah 20,15% dari total efek. Urutan negara yang paling besar memberikan efek spillover adalah yang pertama Amerika Serikat, yang kedua China, yang ketiga Jepang, yang keempat adalah Eropa. Variabel real inflasi mendapatkan efek limpahan paling besar, tetapi tidak seeksplosif pada saat krisis Asia, yaitu sebesar 11,06%. Berikutnya, komparasi syok dari negara maju pada saat krisis keuangan global. Berdasarkan koefisien DCC, 4 pasar keuangan negara maju secara rata-rata berasal dari paling besar adalah Amerika Serikat, itu adalah positif kuat, kemudian yang kedua pasar keuangan Eropa, kemudian China, yang terakhir adalah pasar keuangan Jepang itu relatif lemah. Dari hal ini diketahui bahwa pasar keuangan Amerika memiliki degree of movement paling besar terhadap ASEAN. Kemudian efek spillover terhadap ASEAN adalah relatif rendah 20,15%. Urutan negara yang paling besar memberikan efek spillover paling besar adalah Amerika Serikat, China, Jepang, dan Eropa. Kemudian berdasarkan syok 4 negara maju, apabila dilihat efek spillover secara global, yaitu terhadap ASEAN, terhadap negara maju, dan terhadap diri sendiri, maka China itu adalah memiliki efek limpahan yang paling besar. Berikut ini adalah ilustrasi komparasi efek terhadap negara maju dan terhadap negara ASEAN bahwa dari nilai tukar, obligasi, indeks saham, dan suku bunga itu secara mayoritas itu efek limpahannya kembali lagi kepada negara maju. Sementara untuk ASEAN tadi itu sekitar 20,15%. Berkaitan dengan metode penelitian. Berkaitan dengan DCC GARS, dapat disimpulkan bahwa pengaplikasian DCC GARS itu dapat menangkap terjadinya common cycle, yaitu ada movement secara kuat, penularan shock cenderung terjadi dalam potongan-potongan periode yang pendek,
berulang secara random, kemudian berbeda-beda periode waktunya untuk setiap variabel. Hal ini tidak dapat di-capture apabila menggunakan metode korelasi konvensional. Kemudian terhadap nilai tukar terjadi common trend, yaitu pergerakan searah dalam jangka panjang. Berkaitan dengan metode GIFAR, terdapat perubahan contemporaneous effect dari krisis Asia ke krisis keuangan global, di mana terdapat kenaikan elasticity impact yang luar biasa besar terhadap nilai tukar, inflasi, dan indeks saham. Kemudian Indonesia memiliki elasticity impact yang paling besar, di mana hal tersebut itu mengkonfirmasikan besarnya pengaruh eksternal shock terhadap perekonomian Indonesia, sehingga Indonesia adalah paling rentan di antara 5 negara ASEAN. Berdasarkan profil persistensi krisis Asia, tidak ada satupun variabel dalam GIFAR itu akan kembali pada keseimbangan awal. Namun pada krisis keuangan global, dampak guncangan tidak persisten, sehingga hampir semua variabel kembali lagi pada equilibrium jangka panjang, kecuali Filipina. Malaysia adalah negara ASEAN yang paling cepat kembali ke equilibrium. Berikut ini adalah ilustrasi dari persistensi dampak shock, yang panel sebelah kiri adalah profil pada krisis Asia, di mana pergerakan variabelnya bersifat eksplosif, tidak ada yang satu pun kembali ke equilibrium. Sementara pada krisis keuangan global, itu semua variabel konvergen pada keseimbangan awal. Berkaitan dengan generalized impulse response function, dapat disampaikan bahwa pada krisis Asia, variabel yang shocknya paling besar adalah suku bunga overnight dan nilai tukar. Kemudian variabel yang paling besar menyerap shock adalah suku bunga overnight juga dan nilai tukar. Sementara pada krisis keuangan global, variabel yang shocknya paling besar adalah nilai tukar, sementara variabel yang paling besar menyerap shock adalah indeks saham. Variabel yang memberikan dampak paling buruk terhadap GDP adalah suku bunga overnight pada krisis Asia dan suku bunga... Presentasi sudah 15 menit, langsung disimpulkan. Baik. Rekomendasi kebijakan dari penelitian ini berdasarkan contagion, spillover effect dari public debt itu sangat tinggi, sehingga utang jangka pendek dalam mata uang asing, currency mismatch, dan maturity mismatch itu perlu dibatasi. Terjadinya contagion pada krisis keuangan global itu terdapat argumen yang kuat untuk melakukan koordinasi kebijakan. Komitmen 5 negara ASEAN relatif lemah itu meningkatkan kerjasama ekonomi intra-ASEAN. Kemudian di sisi pasar saham itu tinggi, tetapi spillover-nya rendah. Rekomendasinya adalah mencerminkan kondisi produktivitas dan supply shock, sehingga diperlukan iklim investasi yang kondusif serta pendalaman sektor keuangan. Interdependen pada nilai tukar, itu pentingnya melakukan pengembangan kebijakan lindung nilai hedging untuk minimalisir currency risk. Terjadinya common cycle, diperlukan koordinasi kebijakan nilai tukar kawasan. Spillover dari global shock, itu bobot currency risk sangat besar, sehingga diperlukan kebijakan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar. Nilai tukar memiliki efek limpahan paling besar, itu mencerminkan demand shock, sehingga pada saat terjadi shock nilai tukar diperlukan kebijakan untuk mempertahankan permintaan masyarakat. Shock dari Cina dan Amerika memberikan efek limpahan paling besar, sehingga hubungan perdagangan, keuangan, atau sosial ekonomi dapat ditata laksanakan dalam kondisi yang aman. Contemporaneous effect, kemudian elasticity impact, Indonesia memiliki elasticity impact yang paling besar, oleh karena itu diperlukan kebijakan yang bisa melindungi perekonomian domestik dari kerentanan shock global. Respon kebijakan untuk monetary policy easing atau kebijakan stabilisasi lebih efektif dalam jangka pendek. Kebijakan stabilisasi tidak bisa diterapkan secara terus-menerus dalam jangka panjang, namun sebaiknya diterapkan sampai dengan proses pemulihan berlangsung. Keterbatasan penelitian ini adalah model GIFAR tidak bisa mengisolasi dampak shock dari satu variabel. Model GIFAR memberikan output yang luar biasa, sehingga penelitian ini menjadi kurang fokus. Mekanisme transmisi kurang mendapatkan porsi yang cukup dalam analisis ini, serta perambatan krisis dari investor behavior tidak dianalisis dalam penelitian ini. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih. Calon Doktor Saudari Nuning Trihatmini. Acara sidang ini kami lanjutkan dengan pertanyaan atau sanggahan dari para penguji. Saya persilakan Ketua Penguji untuk menyampaikan komentar dan sanggahannya.
Saudari Promovenda, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat kepada saudari atas kerja kerasnya dan keulutannya, sehingga acara ujian promosi disertasi saudari akhirnya bisa dilaksanakan di pagi hari ini. Saudara Nuring, terus terang saja penelitian saudari ini sangat menggelitik. Dan pagi ini saya tergelitik untuk memberi komentar dan mengajukan pertanyaan. Penelitian ini juga sangat menarik. Saudari mencoba menganalisis keterkaitan perambatan dan limpahan dari krisis Asia maupun krisis keuangan global. Berkaitan dengan ini, saya ada dua pertanyaan yang sangat sederhana. Yang pertama berkaitan dengan temuan disertasi saudari. Sedangkan pertanyaan kedua sifatnya sangat umum. Pertanyaan saya yang pertama, ada temuan yang menarik dari penelitian ini yang menurut saya perlu diklarifikasi lebih lanjut. Pada penelitian ini, saudari menyimpulkan bahwa adanya interdependensi pada indeks pasar saham di 5 negara ASEAN pada saat terjadi krisis Asia. Dapatkah saudari mengklarifikasi sekali lagi hasil penelitian saudari ini? Terutama perlu disampaikan lagi, pasar mana yang paling vulnerable dan pasar mana yang paling resilient. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bisakah saudari menggarisbawahi sekali lagi apa novelty, yaitu kebaruan dari penelitian ini yang belum ada pada penelitian sebelumnya. Jadi saya ulangi lagi, apa novelty dari penelitian ini sehingga penelitian ini layak merupakan penelitian tingkat doktoral pada program studi S3 Ilmu Ekonomi, sehingga saudari layak menjadi doktor dalam ilmu ekonomi. Silakan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Ketua Sidang, Bapak Profesor Nahrawi Jalan Nahrawi, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Yang pertama berkaitan dengan interdependensi 5 saham di ASEAN. Di dalam penelitian ini, interdependensi di dalam saham itu sifatnya adalah terbatas. Artinya seperti permutasi dan kombinasi itu tidak terjadi pada semua indeks saham. Yang paling kuat adalah indeks saham SET, yaitu Thailand X Index, kemudian dengan STI, Street Time Index. Yang paling kuat jadi indeks dari saham Thailand, kemudian dengan Street Time Index Singapura. Sementara indeks saham Indonesia, Filipina, kemudian Malaysia itu relatif resilient, tidak volatile, tidak terjadi co-movement seperti sekuat indeks saham SET dan STE. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan pertanyaan Bapak yang kedua tadi itu konfirmasi bahwa apa novelty dari penelitian ini. Novelty ini adalah komparasi dari krisis Asia dan krisis keuangan global yang masih terbatas di dalam literatur yang membahas komparasi dari kedua krisis tersebut. Komparasi dilakukan secara dalam hal apakah terjadi contagion ataupun interdependence secara intra dan inter aset market. Nah, ini masih sangat terbatas literatur yang mengulas. Kebanyakan literatur itu hanya mengkomparasikan antara dua aset aja, seringnya antara stok dan bond. Nah, di dalam riset ini saya mengkomparasikan 4 aset keuangan secara sekaligus, yaitu stok, bond, kemudian currency, serta yang ada di money market. Kemudian kedua adalah komparasi tentang spillover, seberapa besar efek limpahan dari kedua krisis itu, variabel apa yang paling rentan, dan variabel apa yang menjadi motor penggerak paling kuat untuk
berdampak kepada negara di ASEAN. Kemudian novelty yang ketiga berkaitan dengan metodologi. Saya menggunakan DCC Dynamic GARS, Dynamic Conditional GARS untuk komparasi dua periode krisis ini. Nah, ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rigobon tahun 2002 bahwa apabila menggunakan korelasi yang konvensional itu akan cenderung bias ke atas. Nah, ini dengan menggunakan DCC GARS itu bisa memangkas bias tersebut. Kemudian juga bisa mengcapture co-movement, pergerakan secara bersama-sama di antara beberapa aset price. Nah, ini tidak bisa dilakukan apabila menggunakan koefisien korelasi yang lain yang lebih bersifat statis. Kemudian yang terakhir, novelty kaitan dengan analisis respon kebijakan. Penelitian ini mengkomparasikan antara kebijakan tight money policy pada saat krisis Asia, kemudian diperbandingkan dengan kebijakan stabilisasi pada saat krisis keuangan global. Nah, ternyata itu nature-nya memang berbeda. Kalau kebijakan yang tight money policy itu dia berdampak efektif itu relatif dalam jangka menengah, dalam jangka panjang, sementara dalam monetary policy easing atau kebijakan stabilisasi ataupun deregulasi itu dia lebih berdampak pada jangka pendek, sementara di dalam jangka panjang itu relatif tidak stabil karena akan mengakibatkan justru inflasi meningkat dan output akan menurun. Demikian Bapak Prof. Nahrawi jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan penguji berikutnya. Bapak Sugiarso Safwan PhD untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan Pak Sugi. Terima kasih Bapak Ketua SIM Prof. Dr. Nahrawi, dan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak semua yang telah hadir. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan terima kasih selamat kepada Promovenda Nuning Triatmini yang telah berhasil mencapai tahap ini. Jadi saya amati dari pertama kali studi ini mencoba menguji 3 tesis ya, secara umum 3 tesis atau 3 isu yang terkait di dalam di international finance, yaitu pertama kali ada independent, contingent, dan spillover. Dan studi-studi sebelumnya ini sebetulnya dimulai tahun 98 di situ, kemudian menjadi isu contingent itu muncul dari Stanley Fischer ya, pada waktu itu country manager di IMF. Kemudian berkembang dan isu ini mulai menjadi isu besar. Banyak peneliti melakukan contingent, interdependent, dan spillover. Nah, salah satu peneliti termasuk saya juga ikut mengembirakan meneliti tentang contingent pada krisis tahun 98. 10 tahun kemudian dunia dilanda krisis 2008. Pola penyebaran krisis ini global dan ini berbeda dengan 7. Dan ini juga telah memicu dan memotivasi termasuk penelitian Promovenda tentang isu tentang contingent, interdependent, dan spillover. Nah, ini dengan membandingkan kedua krisis itu, kemudian peneliti di sini Promovenda mencoba melakukan penelitian. Novelty-nya sudah disampaikan tadi oleh pertanyaan saya, apakah properti hasil itu kebijakan yang dilakukan perbandingan dua itu masih berlaku ya? Itu kalau berlaku, implikasinya yang berbeda apa? Dan kalau tidak, itu kira-kira apa penyebabnya? Saya tidak, kemarin saya baca di disertasinya, tapi masih belum menemukan. Itu yang pertama. Nah, ini menarik sekali karena 12 tahun kemudian, saat ini artinya kita terjadi pandemi COVID-19, ya. Variabel-variabel yang jadi perhatian itu pasar uang, pasar saham, kemudian nilai tukar dan sebagainya, masih ini tatanan kita semua tidak berubah. Nah, beberapa studi empiris itu
nilai uang stock market juga hampir sama, memiliki pergerakan yang sama dan sebagainya. Dengan pengalaman meneliti dua krisis itu, saya ingin meminta pendapat kepada Prof. Movenda, apakah ini mana yang bisa apakah ini karena independen, contingent, dan spillover, mengingat karakteristik yang berbeda. Mengingat ini, dan kita lihat isunya agak berbeda juga. Mana yang lebih dinamis? Ada di sini kita ada liquidity, dampaknya pada likuiditas. Kemudian kredit mengering, sektor real, ada fenomena kredit crunch, decoupling, dan ini. Jadi ini saya ingin mendengar penelitian ini kan sudah 7 tahun, 13 semester kalau saya. Pasti mempunyai pengalaman dan intuisi yang baik untuk memberikan masukan kepada keadaan krisis yang saat ini. Itu mungkin pertanyaan kedua. Silakan. Saya kembalikan kepada Profesor Nakrawi sebagai ketua sidang. Terima kasih Pak Suki atas pertanyaan yang Bapak sampaikan. Yang terhormat Bapak Suki, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan. Pertama terkait dengan kebijakan pada kedua krisis. Pada saat krisis Asia, itu respon kebijakan dari Bank Sentral di 5 negara ASEAN itu adalah hampir sama, yaitu tight money policy, pengetatan moneter yang ditandai dengan kenaikan suku bunga yang sangat tinggi, kemudian pengetatan likuiditas, karena pada saat itu likuiditas itu kondisinya adalah sangat kering. Nah, kemudian pada saat krisis keuangan global, itu respon kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah monetary policy easing atau kebijakan stabilisasi. Nah, ini adalah dua nature yang berbeda. Satunya itu bersifat kontraktif, yaitu pada saat krisis Asia. Yang kedua itu adalah kebijakan yang bersifat ekspansif, itu pada saat krisis keuangan global. Nah, kemudian pada saat pandemi COVID ini, ada kemiripan kebijakan seperti yang terjadi pada krisis keuangan global, yaitu seperti quantitative easing ataupun pelonggaran moneter. Berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi itu, apakah masih relevan kebijakan-kebijakan tersebut pada masa sekarang? Untuk kebijakan tight money policy saat ini tidak relevan karena itu adalah pengetatan moneter, pengetatan likuiditas, dan bersifat kontraktif. Sementara kebijakan yang relevan saat ini sesuai dengan pandemi COVID itu adalah quantitative easing, atau di dalam, kalau merefer ke dalam literatur untuk ASEAN itu adalah monetary policy easing ataupun kebijakan stabilisasi. Seperti yang terjadi pada saat pandemi COVID ini, Bank Sentral melakukan pelonggaran moneter, kemudian mengguyur perekonomian dengan likuiditas, kemudian itu sejalan dengan perekonomian global juga melakukan quantitative easing, kemudian banyak stimulus moneter, stimulus fiskal, kemudian kebijakan lain yang sifatnya itu adalah memperbesar likuiditas di dalam perekonomian, kemudian untuk menaikkan daya beli masyarakat, kemudian agar penurunan aktivitas ekonomi itu tidak semakin jauh menurun menuju ke dalam depresi yang lebih besar. Sehingga untuk template seperti kebijakan quantitative easing ataupun kebijakan stabilisasi, template yang dilakukan pada tahun 2008 itu masih relevan dan diaplikasikan pada kondisi pandemi COVID saat ini. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan contagion, interdependence, ataupun spillover, dinamikanya bagaimana antara krisis Asia dengan krisis keuangan global. Pada saat krisis Asia, itu kecenderungan variabel-variabel keuangan di ASEAN itu bersifat interdependence, artinya dari tahun 95 sampai dengan tahun 97, bahkan sampai dengan setelah krisis berakhir, itu korelasinya, co-movementnya itu sangat tinggi. Degree of co-movementnya itu antara 0,89 sampai 0,98, itu sangat tinggi, kuat, dan searah gitu. Itu bisa dipahami karena karakteristik perekonomian ASEAN pada saat
tahun krisis Asia itu relatif sama, di mana masing-masing negara itu menanggung public debt yang relatif besar, kemudian sektor keuangan itu juga belum begitu maju, sehingga apa yang terjadi di satu negara, neighborhood contagion itu sangat kuat. Movement intra-ASEAN juga sangat kuat. Contagion ataupun interdependent, lebih bersifat interdependence, karena movement sebelum krisis itu berlanjut pada saat krisis dan berlanjut lagi periode setelah krisis. Itu mengindikasikan adanya interdependence di antara ASEAN itu pada saat krisis Asia. Nah, kemudian pada saat krisis keuangan global itu dinamika kekuatan hubungan ASEAN itu melemah yang ditandai dengan tidak terjadi interdependent intra-ASEAN. Hubungan pasar keuangan Asia itu relatif lemah pada saat krisis keuangan global. Nah, kemudian ada satu yang sama, bahwa nilai tukar itu terjadi common cycle sampai dengan sekarang. Common cycle itu artinya ada pergerakan dalam jangka panjang, baik itu dari krisis Asia, kemudian after krisis, sebelum krisis keuangan global sampai dengan sekarang itu menunjukkan terjadinya common cycle. Artinya ada pergerakan searah di intra-ASEAN secara regional, kecuali dengan Singapura dolar. Singapura dolar itu dia relatif paling kuat, mata uang paling kuat di 5 negara ASEAN. Selebihnya itu ada pergerakan yang bersama khusus untuk nilai tukar, sementara untuk variabel lain itu relatif lemah. Kemudian tadi berkaitan dengan dinamika antar variabel. Untuk after krisis keuangan global itu terjadi relasi yang kuat antara nilai tukar dengan indeks saham. Syok nilai tukar itu paling besar diserap oleh indeks saham. Begitu juga volatilitas indeks saham itu paling kuat diserap oleh nilai tukar. Tetapi syok dari nilai tukar itu lebih berdampak dalam jangka panjang dan dia lebih persisten dibandingkan dengan syok dari indeks saham, yaitu bersifat temporer. Lebih jangka waktunya itu pendek-pendek, 7 hari, kemudian dia melemah lagi, kemudian ada 5 hari melemah lagi. Tetapi impact dari nilai tukar itu dia lebih persisten dalam jangka panjang. Nah, kemudian yang relatif masih lemah itu adalah bond yield obligasi. Yield obligasi itu mencerminkan inflasionary dalam jangka panjang, ekspektasi inflasi dalam jangka panjang. Nah, di dalam 5 negara ASEAN itu relatif sama untuk kerangka kerja kebijakan moneternya, inflation targeting, kecuali Singapura adalah monetary exchange rate arrangement gitu. Sehingga dari inflation targeting itu terdapat kesamaan nature dari 5 negara ASEAN itu untuk variabel manajemen variabel keuangannya. Begitu Bapak Sugiarso Safwan PhD, jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pak Sugiarso, apakah Bu Nuning sudah bisa memuaskan Pak Sugi? Maksudnya jawaban Bu Nuning sudah bisa memuaskan pertanyaan Pak Sugi? Yang tinggal sedikit aja Pak. Saya PPT-nya nggak ada kesimpulannya. Memang temuan itu masih kesimpulan apa? Bukan. Saya cuma kurius saja. Mungkin barangkali 1-2 kalimat kesimpulannya apa gitu ya kira-kira. Oke, baik. Yang terhormat Bapak Sugi, perkenankanlah saya untuk menjawab konfirmasi dari Bapak tadi. Memang ini tidak ada kesimpulan karena apa yang saya sampaikan dari analisis itu sudah merupakan intisari, tetapi kalaupun harus menyampaikan kesimpulan, itu memang terdapat perbedaan karakteristik dari krisis Asia dibandingkan dengan krisis keuangan global. Pada saat krisis Asia itu komitmennya itu kuat, sementara pada saat setelah krisis keuangan global itu relasi intra-ASEAN itu adalah relatif lemah. Kemudian terkait dengan contagion ataupun interdependence, pada saat krisis Asia itu lebih bersifat interdependence. Sementara pada saat krisis keuangan global itu lebih bersifat ke contagion. Kemudian ketiga berkaitan dengan respon kebijakan moneter, bahwa efektivitas kebijakan moneter itu adalah sangat berbeda nature-nya antara tight money policy dibandingkan dengan kebijakan quantitative easing ataupun monetary policy stability. Begitu Pak Sugi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Saya persilakan penguji berikutnya. Bapak Fitra Faisal Hasyadi PhD untuk mengajukan pertanyaan atau silakan Pak Fitra. Baik, terima kasih Prof. Nahrawi.
Prof. Anwar, dan juga Bapak Ibu sekalian. Selamat kepada Promo Venda. Ini sebuah penelitian yang bagus sekali dan kembali lagi memulai tradisi FEUI sebagai penghasil publikasi-publikasi yang nuansanya makro dan moneter. Mudah-mudahan ini akan memicu sebuah periode berikutnya, karena kita sudah sangat kehilangan tema-tema seperti ini. Dari sisi konteks dan relevansi ini sangat relevan, karena kalau kita bicara mengenai perkembangan teori dari Krugman dan Ostfeld, sudah mengkategorikan beberapa periode krisis, first generation crisis model, second generation, dan third generation crisis model. Ya, dari konteks dari first generation, bagaimana persistensi kebijakan fiskal yang kemudian mendrive out deficit dan kemudian menciptakan krisis. Kemudian di second generation crisis model, dinamika antara rules versus discretion. Dan the third generation crisis model yang terjadi di Asia tahun 1998-1999 terjadi karena balance sheet mismatch dan juga karena ada overshooting dari sisi ekspektasi. Dan ini secara perkembangan keilmuan melengkapi ya periodisasi tersebut, karena dari setiap periode krisis ceritanya pun berbeda-beda, dan Krugman dan Ostfeld hanya berhenti di third generation crisis model, dan ini sangat baik untuk kemudian menangkap episode-episode krisis selanjutnya. Apakah ini merupakan aberration, sebuah peristiwa yang mencuat sendirian tanpa ada preconditions-nya, atau jurisprudence yang mana krisis ini bisa dipelajari dan bisa ketahuan polanya, dan oleh karenanya sumbangannya sangat signifikan. Nah, tapi yang mungkin bisa kemudian dikelola lebih baik lagi narasinya adalah dalam konteks periodisasi krisis itu ada karakter idiosinkratik dari yang terkait dengan heterogeneous domestic policy. Memang di sini sudah ditangkap dalam konteks heterogeneous domestic policy itu apakah itu countercyclical, procyclical, tight monetary policy dan seterusnya. Tetapi ini kurang mendapatkan harkat dan martabat yang seharusnya gitu dalam disertasi ini. Seharusnya bisa diceritakan lebih banyak lagi dalam konteks kebijakan bagaimana itu juga berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa krisis, entah itu sebelumnya maupun sesudahnya. Dan kemudian saya juga tadi menangkap di slide 3 itu sepertinya agak melompat ya, karena di sini diceritakan, kalau saya bacakan secara letterloh ini di sini dituliskan oleh Bu Nuning. Sebentar, saya akan ke slide 3 tentang countercyclical policy. Di situ disebutkan bahwa analisis respon kebijakan perlu dilakukan untuk melihat efektivitasnya sebagai countercyclical. Nah, ini terlalu saya kira menjadi semacam melompat begitu ya, karena kalau kita bicara mengenai kebijakan, dia kan bisa dalam konteks countercyclical maupun procyclical, dan masing-masing punya landasan teoritis dan empirisnya gitu kan, tidak ada yang 100% benar, tidak ada yang 100% salah. Nah, dalam konteks ini sedikit agak melompat gitu ya, dan mengatribusikan kebijakan ini sebagai countercyclical policy saja. Nah, itu mungkin perlu diperhatikan. Kemudian dalam konteks penularan, daya tular dan seterusnya, saya rasa ini sudah relevan, sudah sangat terkait dengan temuan-temuan sebelumnya. Kami pernah melakukan Forbes and Rigobon test dari krisis Latin current exchange rate crisis di Latin America, dan serupa dengan temuan dari Bu Nuning ini, bahwa memang dalam konteks itu contagious effect-nya mungkin agak minimal. Nah, ini mungkin merupakan suatu karakter idiosinkratik dari Indonesia yang punya karakter decoupling terhadap sektor finansial dengan sektor realnya, yang menjadi blessing in disguise to some extent. Tapi di sisi yang lain, hope movement itu tetap ada persisting dan cukup persisten, dan ini juga ditemukan di secara detail di disertasi ini. Saya rasa itu juga perlu mendapatkan novelty novelty cukup tinggi di sini dalam konteks itu. Dan yang terakhir dari saya adalah terkait dengan nilai tukar. Nilai tukar ini bisa menjalar dari dua hal, atau bisa melonjak atau terpuruk karena dua hal. Yang pertama adalah jalur ekspektasi, yang kedua adalah jalur fondasi ekonomi. Dan untuk Indonesia, belajar dari Forbes and Rigobon test bahwa yang sangat menentukan adalah lebih ke fondasi strukturalnya, ya, fondasi ekonominya ketimbang dari efek ekspektasinya. Jadi kalau kita di weight itu lebih berat dari faktor fondasi ekonomi. Itu bisa kutip
penelitian kami real exchange rate, trade balance and deindustrialization in Indonesia, terbitan Pak Griffith Macmillan beberapa tahun yang lalu. Nah ini bisa menjadi atau memperkaya referensi bagi Bu Nuning. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak Fitra Faisal Hestiadi atas pertanyaannya. Yang terhormat Bapak Fitra, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Terdapat 3 poin yang tadi Bapak sampaikan. Yang pertama terkait dengan periodisasi krisis, baik itu krisis Asia ataupun krisis keuangan global, kemudian idiosyncratic crisis, kemudian kaitannya dengan domestic policy yang kurang mendapatkan porsi yang besar di dalam penelitian ini. Memang sudah saya sampaikan di keterbatasan penelitian bahwa penelitian ini terlalu luas sehingga tidak fokus kepada 1 atau 2 analisis. Sehingga untuk domestic policy itu masuk ke dalam respon kebijakan yang itu merupakan bagian sekitar 20% dari penelitian ini, sehingga tidak bisa fokus ke dalam domestic policy, tetapi itu terkait dengan respon kebijakan. Kemudian tadi terkait dengan respon kebijakan yang Bapak sampaikan melompat sebagai counter cyclical atau sebagai pro cyclical. Dalam konteks penelitian saya ini, mohon maaf kalau saya salah ya, itu pada saat krisis Asia itu perekonomian menurun, begitu juga krisis keuangan global. Nah, dari berbagai literatur itu memang menyatakan bahwa kebijakan dari pemerintah dan bank sentral itu lebih ke counter cyclical gitu. Walaupun pada saat recovery itu ada kebijakan yang pro cyclical. Nah, ini memang saya mengakui ini kurang saya explore di dalam penelitian saya. Semoga nanti ke depannya saya bisa mengakomodir pendapat dari Bapak Fitra. Kemudian yang ketiga terkait dengan nilai tukar dari 2 hal, ekspektasi kemudian fondasi struktural. Terdapat literatur yang menyatakan bahwa karakteristik ASEAN itu terhadap nilai tukar itu berbeda. Kalau Indonesia dan Filipina itu relatifly karena faktor fundamental. Misalkan karena ada pabrik Indonesia, Filipina, sama Thailand, itu adalah faktor fundamental. Sementara seperti Malaysia, kemudian Singapura, itu adalah faktor ekspektasi. Nah, terkait dengan faktor fundamental seperti Filipina itu adalah banking krisisnya itu adalah sangat parah pada saat krisis Asia, begitu juga dengan Indonesia. Kemudian Thailand dan Indonesia itu memiliki kemiripan fundamental, di mana utang luar negeri itu adalah sangat besar dalam mata uang asing dan itu adalah short term. Nah, kemudian terkait dengan krisis keuangan global itu memang karakteristik nilai tukar itu memang harus lebih banyak dieksplorasi lagi, diteliti lagi apakah masih seperti Indonesia, Filipina, Thailand itu apakah masih seperti faktor fundamental ataukah ada faktor ekspektasi juga yang bermain di situ yang menyebabkan nilai tukar di Indonesia khususnya itu adalah paling elasticity impact untuk external shock terhadap nilai tukar di Indonesia itu adalah paling besar. Sehingga memang secara ekonometri itu bisa dinyatakan bahwa nilai tukar di Indonesia itu adalah paling rentan karena menyerap external shock itu sangat besar. Dan itu bersifat eksplosif, itu sangat berbeda dengan Singapura. Singapura itu lebih dia ke independen dan dia lebih strong untuk currency-nya. Nah, itu ada faktor fundamental di situ, mungkin kerentanan domestik itu terkait dengan aliran modal asing, bahwa di Indonesia itu sekitar, kalau nggak salah saya mengutip, 70% itu yang ada di portofolio, di money market, capital market, itu adalah dana asing, sehingga itu menimbulkan kerentanan sendiri, itu adalah mewakili dari external shock. External shock, begitu dana asing cabut, maka akan menimbulkan kerentanan terhadap nilai tukar di Indonesia, dan itu masuk ke dalam mix antara faktor ekspektasi juga faktor fundamental. Demikian Bapak Fitra Faisal, tanggapan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dr. Fitra, apakah ada komentar atas jawaban Prof. Venda? Cukup, Prof. Baik, kalau memang tidak ada komentar lain lagi, saya persilakan kepada co-promotor pertama, Ibu Dr. Telisa Aulia Varianti, untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan, Bu Telisa. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang, Profesor Dr. Nahrawi Jalan Nahrawi, dan Bapak Ibu sekalian.
Yang kami hormati, pertama-tama saya mengucapkan selamat ya Bu Nuning 13 semester kebersamaan kita ya, menghasilkan, harusnya ini sudah menghasilkan mutiara ya Bu. Nah, mutiara itulah yang ingin kita gali ya, maksudnya mutiara apa sih yang Bu Nuning hasilkan nih dari disertasinya kali ini. Ya, walaupun dengan perjuangan yang panjang, tapi memang ini menghasilkan sesuatu yang sangat bernas ya. Nah, ini yang ingin kita gali juga. Banyak hal ya, tadi sudah disampaikan Bu Nuning, karena saya juga sebagai co-promotor ya, tentu sudah banyak berdiskusi. Namun, saya kembali ke pertanyaan yang sederhana saja Bu Nuning terkait dengan tema contagion ini. Yang ada dua hal ya. Yang pertama, sejarah dari istilah contagion sendiri ya Bu. Mungkin itu filosofi ya, artinya apakah Bu Nuning bisa menceritakan Bu kepada teman-teman di sini juga dan kepada para penguji ya, gimana sih sejarahnya contagion? Ya, kalau misalkan kita lihat istilah contagion ini sebetulnya bukan dari ilmu ekonomi Bu dulu awalnya. Nah, mungkin Bu Nuning bisa tuh menceritakan apa sih sejarah dari contagion. Ibu kan dari tadi dari apa namanya banyak hal ya yang udah disampaikan terkait contagion. Gitu. Tapi sejarahnya Bu Nuning bisa nggak menceritakan? Itu yang pertama. Bahkan itu dari bidang ilmu yang lain ya Bu ya. Kalau dikaitkan dengan COVID-19 sekarang, nah itu sangat relevan juga ya istilah tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah disampaikan oleh para penguji lainnya ya. Sebenarnya negara mana yang ataupun di pasar mana? Nah, kalau pertanyaan saya adalah terkait dengan di negara-negara ini kan tingkat kerentanannya tadi berbeda-beda terhadap krisis ya. Nah, Indonesia itu adalah salah satu dari emerging market yang cukup fragile terhadap krisis. Indonesia pernah masuk dalam Fragile Five, terus kemudian juga pernah masuk dalam 5 negara yang paling rentan kalau ada tapering off gitu ya. Jadi Indonesia memang sering masuk lah dalam list of country 10 emerging market, 5 emerging market yang rentan terhadap berbagai guncangan. Gitu. Nah, dari hasil semua tadi baik di dua krisis yang menjadi lesson learned ataupun mungkin sekarang current issue yang sekarang. Nah, bagaimana secara strukturalnya kita memperbaiki. Tadi Pak Fitra sudah menyebutkan ada masalah fundamental atau structural. Nah, kira-kira Ibu bisa nggak mengidentifikasi dari disertasi ini structural matters Indonesia tuh di mana sih? Gitu, yang menyebabkan kerentanan kita dibandingkan dengan negara lain. Ya, itu. Dan kemudian dari negara-negara yang Ibu survei, itu yang mana yang lebih kuat dan itu bisa kita jadikan lesson learned. Apa resep mereka sih untuk tidak terlalu rentan terhadap krisis? Gitu. Nah, itu yang mungkin secara policy juga ini bisa cukup signifikan ya Bu ya. Tolong disampaikan jadi secara policy recommendation-nya dan juga secara identifikasi faktor determinan faktor menentukan suatu negara itu tahan atau tidak terhadap guncangan krisis, khususnya krisis keuangan yang seperti kita sampaikan. Itu saja Bu Nuning, dua hal. Terima kasih Pak Ketua. Yang terhormat Ibu Dr. Telisa Aulia Valianti, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Tadi yang pertama terkait dengan tema contagion, itu sejarahnya seperti apa. Nah, itu saya sampaikan bahwa contagion itu adalah contagious, itu berawal dari sektor kesehatan. Bahwa contagion itu, penularan itu diumpamakan seperti virus. Seperti flu, kemudian menular, batuk, menular pada orang lain, kemudian itu masuk ke dalam imun tubuh, dan itu akan merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh. Jadi sebenarnya contagion itu berawal dari sektor kesehatan, contagion dari flu dari satu orang ke orang yang lain. Nah, kenapa ini penting dan akhirnya menjadi tema di bidang ekonomi? Karena seperti kronologis krisis itu senantiasa dia ada menular, satu bersin, satu batuk akan menular ke tetangganya, akan menular ke sebelahnya. Dan arti pentingnya itu apa? Karena dari virus itu dia akan merusak sel-sel tubuh. Nah, seperti tubuh itu misalkan suatu negara, sel-selnya adalah itu ada GDP, ada inflasi, ada pendapatan, ada employment gitu. Nah, itu sebenarnya template-nya sama seperti yang ada di badan gitu ya. Virus yang merusak badan, kemudian ini juga ada shock yang merusak perekonomian suatu negara. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan seperti itu terkait dengan
sejarah dari kenapa ada muncul kata contagion yang itu mengadopsi dari sektor kesehatan kemudian diaplikasikan di sektor ekonomi karena ada persamaan nature, ada penularan dan itu merusak. Nah, itu menjadi kenapa salah satu alasan kenapa saya meneliti contagion itu adalah seperti itu. Nah, kemudian tadi yang kedua itu terkait dengan kerentanan terhadap krisis, itu Ibu sampaikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap goncangan. Kemudian bagaimana memperbaiki struktural dari kenapa agar suatu negara itu bagaimana caranya untuk lebih tahan lagi. Seperti di Indonesia itu ada kebijakan makroprudensial, mikroprudensial itu sudah sangat bagus sekali untuk bisa ibaratnya firewall dari berbagai virus. Apabila ada serangan virus dari external shock itu dari dua kebijakan, kemudian ada kebijakan perdagangan dan sebagainya itu relatifly bisa sebagai bumper, sebagai tameng untuk bisa memprotek dari kerusakan yang lebih besar lagi. Nah, kemudian yang saya cermati lagi, kenapa Indonesia itu sangat rentan, itu karena posisi cadangan devisa Indonesia itu relatif kecil dibandingkan misalkan seperti Malaysia atau Thailand atau bahkan yang paling bombastis misalkan seperti China. Indonesia itu cadangan devisanya relatif sangat kecil, mungkin untuk bisa survive itu tidak bisa sampai dalam jangka menengah dan jangka panjang, tapi hanya cukup untuk jangka pendek gitu. Nah, itu menimbulkan kerentanan tersendiri apabila terjadi external shock. Nah, kemudian faktor fundamental yang menjadikan Indonesia itu adalah rentan, itu adalah Indonesia itu sangat tergantung kepada capital flow. Jadi foreign capital flow, aliran modal asing. Seperti yang masuk di dalam portofolio, di pasar saham, kemudian di capital market, itu sebagian besar adalah investor asing gitu. Nah, kalaupun di dalam seperti di makro saving sama dengan investment atau investment sama dengan saving dan net capital outflow, nah itu ketidakbalance-nya itu adalah sangat besar. NCO, net capital outflow, kita itu sangat bergantung di situ. Saving domestik itu tidak bisa mencukupi untuk bagaimana kita membayar infrastruktur dan lain sebagainya, sehingga kita masih mengharapkan dari capital flow, foreign capital flow. Nah, itu menimbulkan kerentanan tersendiri karena 70% kita itu bergantung kepada dana asing. Itu adalah external shock atau sumber kerentanan juga yang virus yang bisa merusak sel-sel perekonomian Indonesia gitu. Kemudian tadi misalkan ada negara lain yang lebih kuat. Ini saya bisa mencontohkan Malaysia. Malaysia itu perekonomiannya strukturnya lebih independen, tidak seperti maksudnya bukannya menjelekkan Indonesia, tetapi dia itu lebih kuat karena ekspornya relatif kuat. Cadangan devisa Malaysia itu relatif lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia. Sehingga pada saat krisis keuangan global, kalau nggak salah Malaysia itu berani currency board system menjangkarkan mata uangnya terhadap dolar. Kalau nggak salah waktu itu satu US dollarnya itu setara dengan 3,8 ringgit Malaysia. Nah, itu kenapa berani seperti itu? Karena dia memiliki cadangan devisa yang bagus. Perdagangan Malaysia, ekspor Malaysia itu relatif lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia. Nah, jaga pasien 2011. Lanjutkan. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Ibu Telisa. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Telisa. Apakah ada komentar atas jawaban dari Prof. Mufinda? Ya, sudah cukup puas, Prof. Hanya tadi menambahkan informasi bahwa ternyata antara ekonomi dengan kesehatan itu dalam sejarahnya ada keterkaitan ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nuning. Itu saja. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Saya persilakan co-promotor kedua, Bapak Iman Sugiwa PhD, untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Terima kasih, Prof. Nahrawi. Pertama saya ingin mengucapkan apresiasi, penghargaan ya tentang pentingnya penelitian ini, dan kami ucapkan selamat kepada Bu Nuning sudah bisa menyelesaikan disertasinya. Namun saya hanya ingin memperjelas bahwa kontribusi dari disertasi ini akan lebih banyak kepada bagaimana kita sebagai ekonom
itu bisa mengidentifikasi sources of fluctuation. Sources of fluctuation. Nah, tentunya dari waktu ke waktu sources of fluctuation itu menjadi berbeda nature-nya. Tahun 9798 itu sangat berbeda dengan tahun 2008, kemudian yang sekarang juga relatif berbeda. Oleh karena itu, policy response-nya juga tampaknya menjadi pertanyaan, ya kan? Apakah dengan sources yang berbeda atau sources of fluctuation yang berbeda, itu policy response-nya harus sama, mirip, atau bagaimana? Nah, itu yang akan menjadi evaluation ya ke depan. Nah, untuk itu saya ingin bertanya, apakah respons kebijakan moneter ataupun fiskal ya dari sisi makro itu dengan sources yang berbeda, bisakah kita melakukan respons yang secara qualitatively generik? Kira-kira itu pertanyaan saya, Prof. Nahrawi. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Prof. Venda, untuk menjawabnya. Yang terhormat Bapak Iman Sukma, PhD, perkenankan jawab pertanyaan yang Bapak sampaikan. Terkait dengan policy response, berbeda-beda sources of fluctuation, misalkan antara krisis Asia, itu karena lebih dominan karena ada public debt yang kemudian itu menjadi serangan spekulasi, kemudian menjalar ke nilai tukar. Kemudian di tahun 2008 itu sources-nya adalah dari global ekonomi, yaitu dari Amerika, ada subprime crisis. Nah, kemudian seperti yang pandemi crisis sekarang ini juga sources fluctuation-nya adalah berbeda. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Bapak, apakah satu kebijakan itu dengan sources yang berbeda itu bisa diaplikasikan? Terkait dengan respon kebijakan, itu tentunya juga disesuaikan dengan sumber guncangan pada saat krisis itu. Seperti misalkan pada saat krisis Asia, itu sumbernya berasal dari public debt, kemudian ada serangan spekulasi yang menyebabkan mata uang itu runtuh, kemudian menjalar ke variabel-variabel lain. Nah, karena likuiditas itu kering, maka kebijakan yang dilakukan adalah tight money policy. Tight money policy artinya sebenarnya pada saat krisis Asia itu seperti jatuh tertimpa tangga. Artinya di satu sisi itu nilai tukar itu terdepresiasi sangat tajam, inflasi sangat tinggi, tetapi di sisi lain itu pendapatan menurun sangat besar. Nah, sepertinya kebijakan yang dilakukan itu harus hati-hati karena ada ibaratnya satu kebijakan itu bermata dua. Untuk likuiditas yang kering itu pada saat itu sebenarnya saya sempat berpikir juga kenapa likuiditas kering tetapi suku bunga justru dinaikkan sangat tinggi karena memang waktu itu yang kering itu ada di posisi mana, apakah di posisi government ataukah di posisi negara. Nah, pada saat itu kebijakan dilakukan adalah pengetatan, artinya sebenarnya kondisinya itu udah kering, likuiditasnya itu kering tetapi lebih diketatkan lagi. Nah, tetapi ada prioritas lagi yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan adalah mengerem inflasi. Inflasi pada saat itu sampai 91% dan itu bersifat eksplosif, daya beli masyarakat turun. Nah, sehingga respon kebijakannya itu menyesuaikan dengan seperti tadi Bapak sampaikan itu sumber fluctuation-nya itu berasal dari mana. Nah, kemudian terkait dengan krisis keuangan global itu lebih ke sifatnya lebih ke external shock sehingga antisipasi ataupun respon kebijakan di Indonesia itu lebih menyelaraskan dengan perkembangan yang ada di global. Pada saat itu misalkan quantitative easing dari ke Amerika, kemudian dari negara-negara maju, walaupun di ASEAN itu terdapat time lag. Pada saat krisis keuangan global itu sebenarnya dimulai dari Juli 2007, itu sudah mulai dari pada saat Bank BNP Paribas itu mengumumkan dia tidak bisa menyelesaikan untuk tagihan sektor keuangannya, sektor propertinya itu dari Juli 2007. Tetapi ternyata Indonesia waktu itu belum terkena dampaknya karena masih relatif
relatifly bertahan masih dalam kondisi yang baik. Nah, itu tidak terlepas dari antisipasi kebijakan seperti ada komite stabilitas keuangan dan lain sebagainya. Itu sangat berperan sekali karena itu lebih ke sumber gejolaknya itu, ibaratnya penyakitnya itu orang lain yang batuk, tetapi bukan dari serangan masuk angin diri kita sendiri gitu. Sehingga treatment kebijakan itu yang dilakukan oleh pemerintah itu tentunya juga berbeda. Nah, seperti pandemi COVID tahun 2020 sampai dengan saat ini, itu tentunya treatment yang pemerintah lakukan itu juga berbeda. Seperti sekarang ini lebih menekankan kepada stimulus baik itu fiskal ataupun moneter. Karena apa? Karena memang dari sisi, kalau katakanlah tahun 1997 itu lebih ke supply shock, tetapi demand-nya juga. Kemudian 2008 itu dia lebih ke supply shock, tetapi demand-nya masih bagus. Nah, seperti sekarang ini kita melihatnya itu supply shock-nya kena, itu demand shock-nya juga kena gitu. Sehingga kebijakan stimulus itu dalam kerangka, misalkan sekarang ini kebijakan kuantitatif easing yang mirip-mirip seperti itu dilakukan dengan Amerika. Sehingga seperti saya sependapat dengan Bapak sampaikan tadi bahwa treatment kebijakan itu sangat dipengaruhi oleh sumber dari fluktuasian itu berasal dari mana, sehingga ibaratnya sakit itu obatnya itu akan tidak salah obat, tetapi diformulasikan obat yang pas sesuai dengan takarannya, sesuai dengan simptom yang ada di dalam tubuh perekonomian itu sendiri. Begitu Bapak Iman Sukma yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Gimana Bapak Iman? Baik, jadi dengan sumber yang berbeda, sebetulnya ilmu ekonomi itu sudah mengelompokkan ya, sumber sources, economic, non-economic, ya kan? Kemudian supply side, demand side, dan rumus responnya tetap sama sebetulnya secara agregat ya, walaupun detail mikronya itu tentunya dari satu periode ke periode yang lain, dari satu negara ke negara lain akan sangat berbeda. Detail mikronya, tapi makro implication-nya relatif sama. Kira-kira gitu, Pak Nahrawi. Baik, Pak Iman. Hadirin yang saya hormati, ujian telah selesai. Ujian telah berakhir. Izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang kami diskors untuk beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup secara online. Hadirin yang kami hormati, kami mohon menunggu beberapa saat untuk mengikuti sidang selanjutnya. Dan mohon tidak meninggalkan ruang sidang promosi doktor ini, karena tim penguji promosi doktor akan kembali pada ruang sidang online. Program studi S3 Ilmu Ekonomi didirikan pada 1993 berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Program studi S3 Ilmu Ekonomi memiliki visi menjadi pusat pembelajaran ilmu ekonomi jenjang doktoral yang bereputasi baik di tingkat nasional dan di Asia, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global. Program yang kami tawarkan adalah program S3 Kuliah dan Riset serta S3 by Research. Tujuannya adalah program S3 Ilmu Ekonomi dapat berkontribusi dalam menghasilkan penelitian ilmiah bidang ekonomi yang berkualitas dengan landasan kerangka teoritis dan metode empiris yang tepat dan terkini dengan mempertimbangkan aspek inter, multi, dan transdisiplin. Untuk mendukung pendidikan ilmu ekonomi yang berkualitas tinggi, kontekstual, dan sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi global, kami melibatkan dosen-dosen berkualifikasi profesor dan doktor yang
terbaik di bidangnya. Beberapa klaster penelitian yaitu game teori lanjutan, keseimbangan umum dan pemodelan ekonomi dinamis, ekonomi pembangunan dan analisis kuantitatif, model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi makro, model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi mikro, metode eksperimen dan ekonomi perilaku, dan mikroekonometrika. Alumni kami tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia, di berbagai kementerian atau lembaga, beberapa pemerintah daerah maupun lembaga internasional. Mengingat hal itu, secara langsung program studi S3 Ilmu Ekonomi mendukung program pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Program doktor dari Universitas Indonesia, alhamdulillah ini sangat mendukung pekerjaan yang dilaksanakan, semua aktivitas yang dilaksanakan di Pusikad BPS. Dalam hal ini kita konsentrasinya adalah lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan baik dari jalur degree maupun non degree. Jadi kompetensi teman-teman yang alumni doktoral UI di bidang ekonomi ini sangat mensupport pada saat kita merencanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berrelasi dengan economical areas. Kurikulum pendidikan akademik pada program S3 wajib mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset pada setiap kegiatan pembelajarannya. Pendidikan program S3 Ilmu Ekonomi dapat ditempuh dalam dua jalur, yaitu jalur kuliah dan jalur riset. Program studi S3 Ilmu Ekonomi ditunjang oleh lingkungan yang nyaman serta didukung oleh tenaga pendidik dari kalangan profesor serta doktor yang berkompeten dalam bidang riset baik pada ranah nasional maupun internasional. Program S3 Ilmu Ekonomi mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan riset ilmiah dan berpartisipasi aktif pada konferensi nasional dan internasional. Dengan tuntutan tersebut, program S3 Ilmu Ekonomi menempa mahasiswanya untuk memiliki skill penulisan ilmiah yang baik, memiliki metodologi penelitian yang kuat, dapat melakukan paparan ilmiah dengan efektif dan efisien, serta dapat menjadi problem solver atas masalah-masalah ekonomi terkini. Tak jarang, mahasiswa yang bersekolah di program S3 Ilmu Ekonomi dapat menghasilkan output penelitian pada jurnal reputasi internasional. Menjadi mahasiswa program Dr. IPB merupakan kebanggaan akademis yang luar biasa buat saya. Kami banyak dibekali keahlian riset yang tentunya harus sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi dunia dan tentunya dituntut untuk berkontribusi dalam diseminasi karya ilmiah. Para profesor dan dosen yang kompeten dan berpengalaman membuat tuntutan tersebut menjadi mudah dan kesempatan untuk berdiskusi dengan mereka terbuka luas kapanpun. Pengelola program pun ramah dan tanggap dalam memberikan layanan akademik, sarana dan prasarana perkuliahan juga sangat memadai. Keberadaan rekan-rekan mahasiswa yang kompak, serta atmosfer akademik yang kondusif dan kompetitif di lingkungan kampus telah memberikan motivasi dan kenyamanan tersendiri bagi saya, seorang mahasiswa, untuk senantiasa belajar, berdiskusi, berkonsultasi, berkarya lewat penelitian, serta berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. ITB itu memiliki para pakar-pakar bidang ekonomis tidak hanya di nasional tapi juga di kawasan, sehingga kita bisa dapat informasi, ilmu, pencerahan tidak hanya tentang teori ilmu ekonominya sendiri, tapi juga bagaimana teori itu bertransformasi menjadi sebuah kebijakan dan kendala-kendala dihadapi para pengambil kebijakan ketika menerapkan teori itu dalam keseharian di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman, selamat menikmati dan enjoy kuliah di ITB. Terima kasih. Assalamualaikum.
Calon Dr. Saudari Nuning Trihatmini dipersilakan masuk ke ruang sidang dan harap mengaktifkan kamera serta audio. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia. Dengan ini saya buka kembali. Calon doktor Saudara Nuning Trihatmini, kami telah mempelajari disertasi yang saudari ajukan. Kami juga telah memperhatikan pembelaan saudari atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai oleh Bapak Profesor Anwar Nasution PhD telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudari dan program studi telah pula melaporkan hasil ujian proposal riset, hasil riset, dan publikasi artikel ilmiah saudari. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudari Nuning Trihatmini menjadi doktor dalam program studi ilmu ekonomi dengan yudisium sangat memuaskan. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Nuning Trihatmini atas gelar yang saudara peroleh. Selamat ya. Terima kasih Prof. Nahrawi. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Anwar Nasution PhD untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof. Anwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersyukur pada pagi hari ini telah selesai ujian dari Dr. Nuning Trihatmini dalam ujian yang berlangsung pada pagi hari ini. Disertasinya memang tebal banget ya. 390 halaman. Nah, itu disertasinya. Ringkasannya 90 halaman. Nah, jadi saya kira sudah berhasil dengan predikat itu sukses ya. Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Nah, saya ucapkan selamat pada Dr. Nuning ya. Nah, mulai sejak saat ini Anda disebut dengan doktor. Bukan dokter honoris causa, tapi dokter betulan ya, dokter betulan. Nah, jadi sekali lagi selamat. Mudah-mudahan apa yang Anda peroleh ini ada manfaatnya bagi mahasiswa dan bagi masyarakat luas. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Nuning Trihatmini untuk menyampaikan sambutan singkatnya. Silakan Dr. Nuning. Terima kasih Prof. Nahrawi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Profesor Nahrawi Jalan Nahrawi sebagai Ketua Tim Penguji, yang terhormat Bapak Profesor Anwar Nasution sebagai promotor, yang terhormat Ibu Dr. Telisa Aulia Valianti dan Bapak Iman Sukema sebagai kopromotor 1 dan 2. Yang terhormat Tim Penguji, Bapak Sugiarto Safwan PhD, Bapak Febrio Kacaribu PhD, Bapak Dr. Edi Priyo Pambudi, Bapak Fitra Faisal Hastiadi PhD.
Yang terhormat Bapak Agustinus Prasetyantoko sebagai Rektor Unika Atmajaya. Selamat siang Pak Pras. Yang terhormat Bapak Irenius Dwinanto Bimo selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atmajaya. Yang terhormat Ibu Mai Angger Peyono, Ibu Rika Heksana, Ibu Sartika Lubis, yang terkasih Bapak Ibu dari kolega Bank BTN, serta Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat-Nya saya bisa menyelesaikan disertasi ini. Perjalanan dan penyelesaian studi program doktoral saya ini cukup panjang, dari anak-anak kami masih SD, SMP, hingga saat ini keduanya sudah kuliah. Banyak cerita dan hikmah yang bisa kami petik di dalam perjalanan yang tidak sebentar tersebut. Saya sangat bersyukur dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik, kampus tempat belajar yang sangat baik, dosen-dosen dan pembimbing-pembimbing yang sangat baik, institusi tempat saya bekerja yang sangat baik. Kesemuanya itu memberikan energi terbaik untuk menyelesaikan program doktoral ini. Ternyata semangat saja tidak cukup, tetapi perlu kerja keras, tidak menyerah, doa-doa terbaik, energi terbaik untuk mencapai destinasi. Saya bersyukur dalam perjalanan studi ini, saya menikmati setiap prosesnya. Ada cerita yang sangat menarik di dalam proses penelitian saya. Waktu itu sampai beberapa waktu lamanya, model yang saya estimasi itu selalu error. Diestimasi lagi, selalu error lagi. Dicoba lagi berulang kali, tidak menghasilkan output apapun. Saya sampai berpikir kemungkinan terburuk untuk berganti model, berganti metode, yang perlu waktu yang panjang lagi. Sampai akhirnya di tengah-tengah pikiran blank tersebut, saya mengantarkan ibu saya umroh ke Tanah Suci. Dalam perjalanan tawaf, salah satu doa yang saya panjatkan, ya Allah, semoga estimasi jifar saya berhasil ya Allah. Semoga estimasi jifar saya keluar hasilnya ya Allah. Saya ingat sekali pulang dari Tanah Suci itu hari Minggu. Dan tepat hari Seninnya, alhamdulillah model jifar saya itu bisa running well. Dan semua outputnya itu semuanya muncul. Saya sujud syukur tiada terkira, merasakan kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Baik, yang luar biasa. Yang ingin saya sampaikan dalam kisah ini adalah, ternyata invisible hand, tangan-tangan yang tidak kelihatan, itu tidak hanya berlaku dalam mekanisme pasar, namun dalam kehidupan sehari-hari kita, selalu dan pasti ada invisible hand, selalu ada invisible hand, tangan pertolongan dari yang di atas, yang menyertai setiap langkah, yang setiap saat memberikan pertolongan, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas perjalanan studi ini, banyak pihak yang mendukung yang luar biasa. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan takzim kepada yang pertama, jajaran pimpinan Unika Atmajaya, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan yang luar biasa kepada saya untuk menimba ilmu dan menyelesaikan program doktoral ini. Kepada tim promotor, Bapak Profesor Anwar Nasution yang telah berkenan membimbing, meluangkan waktu, memberikan dukungan, memberikan energi, memberikan support, Bapak Maha Guru yang luar biasa, yang ilmunya tiada habis, tidak lekang oleh waktu, tidak ada kendala umur. Beliau selalu support, selalu ada setiap saat. Kepada Ibu Dr. Telisa Aulia Valianti yang selalu memberikan semangat, bimbingan, arahan, selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi. Kemudian Bapak Dr. Iman Sukma yang bersedia memberikan bimbingan, memberikan arahan dan dukungan yang sangat berarti. Terima kasih kami haturkan juga kepada tim penguji Bapak Profesor Nahrawi, PhD, Bapak Sugiarto Safwan, PhD, Bapak Edi Priyo Pambudi, PhD, Bapak Febrio Kacaribu, PhD, serta Bapak Fitra Faisal Hastiadi, PhD, yang telah memberikan arahan, masukan, kritik yang sangat berarti di dalam penyusunan disertasi ini. Terima kasih kami haturkan kepada jajaran pimpinan program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi
Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh studi pada program ini. Kepada Ibu tercinta, Ibunda Praptiningsih, Ibunda mertua, Ibu Sri Wahyuni, yang telah memberikan doa dan restu terbaik. Kepada suami tercinta, Bapak R. Mahelan Prabantarikso. Terima kasih. Yang telah memberikan dukungan dan sebagai teman berdiskusi yang produktif. Kepada Ananda tercinta, Mas Muhammad Ciptaning Hanif. Kepada adik tercinta, Adik Felisa Prabaning Latifah, yang keduanya membuat semangat dan menularkan jiwa muda, serta memberikan hari-hari yang manis, yang penuh dengan insya Allah keberkahan. Terima kasih atas semua doa terbaik, atas segala kesabaran, dan terima kasih sudah berkenan untuk berbagi waktu di dalam penyelesaian disertasi. Kepada Bapak Ibu dosen PPIE yang telah menularkan ilmu, memberikan bimbingan dan arahan selama proses studi. Kepada rekan-rekan dan pimpinan dari Fakultas Ekonomi Unikatmajaya Jakarta yang senantiasa memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan support yang luar biasa. Atmajaya adalah keluarga kedua saya. Terima kasih kepada rekan-rekan, terima kasih kepada Bapak Ibu. Terima kasih telah memberikan kepada saya kesempatan untuk tumbuh bersama dengan Atmajaya, dengan Universitas Indonesia. Terima kasih atas segala semuanya. Terima kasih. Kepada rekan-rekan Sekretariat PPIE, kepada Mbak Mila, Mbak Yati, Mbak Mirna, Pak Wasdi, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuannya. Terima kasih. Rekan-rekan seperjuangan selama menempuh S3, Ibu Harmini, Pak Agus, Ibu Dian, Bu Isa, Mbak Irma, Mbak Dewi, Mas Luki Udadoni, rekan-rekan keluarga kelas 407 yang telah menularkan semangat yang luar biasa sebagai teman berdiskusi yang luar biasa. Kepada Mas Okta, Mbak Risna yang telah membantu di dalam proses penelitian. Terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Ibu para hadirin, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kami haturkan kepada semua kolega, semua pihak yang telah banyak membantu di dalam proses penyelesaian disertasi dan selama menempuh program S3 sampai dengan hari ini. Akhir kata, semoga Allah, Tuhan yang Maha Baik, memberikan balasan kebaikan yang berlimpah, memberikan balasan kesehatan yang sempurna kepada Bapak, Ibu, dan keluarga, kepada semua pihak yang telah membantu hingga saat ini. Disertasi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Semoga membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Sekali lagi, saya mengaturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Hadirin yang saya hormati, Dr. Nuning Trihatmini ini merupakan Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang ke-127. Sekali lagi, atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, saya menyampaikan selamat kepada Dr. Nuning beserta keluarga besarnya, serta seluruh koleganya di Unika Atmajaya. Dengan demikian, ujian profesi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan ini sidang terbuka profesi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Terima kasih. Dengan demikian,
Sidang promosi doktor di Universitas Indonesia telah selesai. Kami persilakan pembimbing dan penguji untuk mengucapkan selamat pada Dr. Nuning Trihatmini. Yang pertama, saya persilakan kepada Ketua Sidang dan Ketua Penguji, Bapak Profesor Nahrawi Jalal Nahrawi, PhD, untuk memberikan salam selamat. Selamat kepada Dr. Nuning ya. Terima kasih Prof. Nahrawi. Baik. Salam takzim, sehat selalu Kagem Ya. Bapak, sehat. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak Sugiharso Safwan, PhD, kami persilahkan untuk memberikan salam selamat. Selamat untuk Dr. Nuning atas keberhasilannya. Selamat juga untuk keluarga. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugi. Salam takzim Bapak, sehat selalu Bapak. Sukses Kagem Bapak dan keluarga. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak Fitra Faisal Hastiadi, PhD, kami persilahkan untuk memberikan salam selamat. Terima kasih. Selamat atas pencapaiannya, Prof. Promovenda, dan sekarang sudah menjadi doktor, Ibu Nuning Trihatmini. Semoga ini menjadi fondasi buat lompatan karir berikutnya. Dari saya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Fitra. Sukses selalu buat Bapak dan keluarga. Terima kasih, sehat selalu. Selanjutnya, Bapak Dr. Edi Priyo Pambudi, kami persilakan untuk memberikan salam selamat. Yang selanjutnya, Bapak Iman Sugema, PhD, kami persilakan untuk memberikan salam selamat. Bu Nuning, kami ucapkan selamat dan semoga title dokter menjadi barokah, ya, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga, untuk kampus UI maupun Unika, serta halayak akademik yang lainnya. Selamat Bu Nuning. Terima kasih Pak Iman Sugema atas semuanya. Mohon maaf lahir batin. Sehat, sukses Kagem Bapak. Kemudian, Ibu Dr. Telisa Aulia Valianti, kami persilakan untuk memberikan salam selamat. Selamat Ibu Nuning sebagai doktor dalam ilmu ekonomi moneter khususnya yang sangat langka ya. Tadi Pak Fitra juga menyampaikan ini sudah jarang ya dokter di bidang ilmu moneter dari Universitas Indonesia dengan karya-karya seperti ini. Jadi mudah-mudahan nanti menjadi berkah baik buat Universitas Indonesia maupun Universitas Atmajaya. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat untuk keluarga Ibu Nuning, Bapak Mahelan dan beserta putra dan putri. Selamat yang tidak terhingga bahagianya, semoga menjadi berkah, dan juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kerjasama dengan tim promotor dan seluruh penguji. Terima kasih sekali atas masukan kepada disertasi Ibu Nuning. Terima kasih kerjasamanya untuk guru besar dan guru kami juga, Bapak Profesor Anwar Nasution, juga kepada Bapak Iman Sugema sebagai tim kopromotor. Kemudian juga kepada Bapak Ibu penguji semuanya, dan juga tentunya dari rekan-rekan dari PPIE. Kami juga dari tim kopromotor mengucapkan terima kasih. Sekali lagi selamat Ibu Nuning, semoga nanti karirnya juga semakin sukses dan tidak berhenti berkarya. Terima kasih. Terima kasih Bu Telisa, terima kasih yang tidak terhingga. Sukses selalu Kagem Ibu dan keluarga. Terima kasih. Yang terakhir adalah Profesor Anwar Nasution, PhD. Kami persilakan untuk memberikan salam selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas Anda menjadi dokter pada hari ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi keluarga, bagi kampus, dan bagi bangsa. Saran saya adalah agar supaya disertasi Anda ini bisa dipublisir, supaya masyarakat luas bisa membaca
ya, terutama rekan-rekan dari kampus bisa membaca apa yang telah Anda teliti, apa Anda telah lakukan, dan juga mereka bisa belajar dari hasil pekerjaan Anda ini. Saya kira itu saja saran saya. Sekali lagi selamat. Mudah-mudahan bisa ini diterbitkan ya untuk bisa dimanfaatkan bagi masyarakat luas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Anwar. Saya sekeluarga mengaturkan terima kasih yang tiada terkira kepada Bapak saya, Bapak kami, guru kami, Maha Guru kami. Terima kasih atas Bapak sudah menularkan semangat, memberikan inspirasi yang luar biasa kepada kami untuk tetap berkarya, untuk tetap berkontribusi. Kami mendoakan semoga Bapak sehat selalu, panjang umur yang penuh berkah, sehat, dikaruniai keberkahan dan kebaikan yang berlimpah untuk Bapak dan keluarga. Terima kasih, Prof. Anwar, kami mengaturkan sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Ketua sidang, tim promotor, dan tim penguji sudah dapat untuk meninggalkan ruang promosi. Tetapi jika berkenan, dapat tinggal bersama untuk ramah tamah dengan para tamu. Akhir kata, kami ucapkan selamat siang dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah dapat meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri secara online ujian promosi doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Izin live, Bu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Prof. Narwi. Selamat ya Bu Nuning. Selamat Bu Nuning. Terima kasih Pak Bimo, terima kasih Bapak Ibu-nya. Hari Mama Elan juga selamat dan keluarga. Nggak lulus. Ya. Terima kasih. Ya Pak. Apa kabar Pak? Baik Pak. Pak Pras. Sehat selalu. Pak Imam. Makasih Pak. Gambarnya ya. Bu Nuning selamat. Selamat Pak. Terima kasih. Makasih. Terima kasih. Ibu Kami berikan waktu para tamu. Terima kasih. Selamat ya Bu Nuning. Terima kasih Bu. Sukses. Terima kasih Amin. Terima kasih Ibu. Bu Ya, Ita. Selamat Bu Nuning. Siang Pak Bu Mahalan. Intan. Terima kasih Bu terima kasih. Intan. Iya. Bu Sukses Intan. ya Bu ya. Amin, amin Bu Intan. Senang Terima banget kasih deh. sudah berkenan. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, selamat ya Bu Nuning ya. Semoga berguna Bu. Amin. Terima Ya, kasih nanti- Bu Ita. Iya Bu, Selamat, Ibu selamat. Nuning. Selamat, Pak Saya udah masukin di grup Rusia Bu. Motonya tadi nggak Makasih ini. Mbak Bulan. Makasih Mbak Bulan. Selamat Bu Nuning, sukses Terima kasih ya. Bu Ana. Makasih Bu Ana. Terima kasih. Ibu Nuning, sukses ya. Makasih Mbak Masarina. Terima kasih Mbak. Akhirnya, iya. Makasih atas bantuan Mbak Masarina. Sama-sama Bu Nuning. Ya, terima kasih semuanya. Selamat ya Bu Nuning, keren, sukses. Mudah-mudahan Makasih Mbak berkah Irma. sukses ya. Amin. Makasih udah. Makasih Ibu Lina Novi. Terima kasih Pak Agus. Makasih. Selamat Bu Nuning. Semoga Makasih berkah Mbak Titi. Amin. 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 Makasih sudah berkenan hadir. Makasih Mbak Ulan. Matur nuwun. Makasih Mas Novan, Mbak Gebi, Mas Bambang Karto, Pak Stan. Mas Elan, Provisiat. Makasih. Makasih Mbak Bene. Terima kasih semuanya. Bu Nuning selamat ya. Makasih Bu Dini. Terima kasih. Bu Nuning selamat ya. Makasih Bu Susi. Matur nuwun. Amin. Selamat Bu Nuning. Makasih Pak Zainal. Salam buat Pak Sugiarto, temanku. Makasih Bu Susi. Terima
kasih, iya monggo, makasih semuanya. Terima kasih Ibu Tia, Ibu Tia. Sekali lagi sukses ya Bu Nuning ya. Terima kasih Bu Intan. Terima kasih Bu Intan. Terima kasih udah berkenan rambut. Bu Nuning keren banget. Lama banget Bu saya ini baru lulus. Tapi keren Bu, keren banget, sumpah keren. Keren, mantap Bu Nuning mah. Mantap. Makasih Mbak Titik, makasih. Ikut bangga Ibu, ikut bangga. Makasih, terima kasih. Insya Allah suatu saat kita amin, makasih Bu. Jadi kangen pengen ketemuan Bu. Iya dong Bu Nuning sibuk, kangen. Iya Bu. Ayo ketemu yuk. Pantesan Insya Allah. Ibu kok menghilang gitu, ternyata lagi sibuk. Sibuk duduk Bu, setiap hari duduk melulu pekerjaannya. Sekarang udah lega ya Ibu ya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya. Semuanya indah pada waktunya. Iya, betul Bu. Semuanya Itu selalu prosesnya. sabar, itu keren banget. Tenang ya, bawaannya tenang. Iya, Hebat benar. Bu Nuning mah. Iya, terima kasih. Panas dinginnya nggak kelihatan Bu. Tapi kan dari suara kelihatan, Bu, dari wajah. Iya, Hebat. iya. Biarpun kita tidak begitu paham. Bu Nuning izin Tapi lift tadi ya. lancar banget. Ya, izin ya, sampai terima ketemu Bu kasih. Terima kasih Nuning sampai ya. ketemu Sukses ya. Bu. Amin, Ya, makasih Bu Intan, Mbak Sampai ketemu. Bu Ita, Mbak Wati, terima kasih Bu Wulan, Mas Adri, terima kasih Mbak Hana, Pak Zainal, Pak Agus, Pak Hanswi, terima kasih Pak Hanswi, Ibu Rizka, terima kasih Mas Novan, Pak Hanswi, terima kasih Pak Hans. Bu, selamat ya Sehat, Bu. sukses selalu. Matur nuwun Pak, terima kasih Pak Hans. Penyusul Pak Hans bentar lagi. Ya, makasih Bu. Terima kasih Pak Hans. Makasih Mas Bambang Karno atas supportnya, setia mengikuti. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wulan, matur nuwun Mbak Wulan. Terima kasih semuanya. Selamat ya Mbak Nuning ya. Makasih udah Doni, makasih. Selamat ya Bu. Bu Rizka, makasih Bu Rizka. Sehat Ya sukses Ibu, selalu. berkah ya Bu Makasih. ilmunya Ibu. Amin, amin. Sukses Bu Rizka dan keluarga. Siap Ibu. Mas Novan, terima kasih Mas Novan sudah tahu berkenan Ya. hadir. Siap, terima kasih Bu Nuning. Selamat Makasih, saya Mas. ucapkan ya Bu. Makasih Mas Novan. Ya luar biasa Bu, saya ikut bangga loh Bu. Saya ikut terharu tadi sempat nangis sih Bu. Ini bacain tadi speech terakhir. Pengorbanan yang nggak sia-sia ya Bu. Semoga ini bisa memberikan manfaat ke depan yang sangat-sangat luar biasa untuk Atma Jaya dan Ibu sendiri ya Bu ya. Saya ucapkan Amin, amin. selamat gitu untuk Ibu Amin, dan keluarga, makasih. Pak Mahelan, Amin, Mas makasih. Muhammad dan Bu Lisa. Makasih Mas Bu Novan udah mah diundang ya Bu. mengikuti Masih ingat ini. saya Bu. Mas Novan mah ngikutin saya melewati hujan dan badai itu Mas Novan tahu banget. Topan, badai, kerikil-kerikil tajam, semuanya saksinya Mas Novan tahu banget. Terima kasih Iya, Bu, udah. di BTN ya, Aduh, Bu. matur nuwun banget. Terima kasih banget Mas Novan. Siap, Bu. Menguatkan Ibu, Mas Ibu. Novan. Amin. Ibu Nuning salah satu ibu favorit direksi di BTN. Banyak ibu contoh jadi role model Bu bagi yang lain Bu. Matur nuwun Mas Novan. Maaf lahir batin kalau saya banyak salah. Banyak Sama-sama ya, dramanya Bu. Mas, banyak dramanya waktu itu. Aduh, ya Allah. Nggak ada Bu, nggak ada. Yang drama yang tetangga sebelah Bu. Matur nuwun banget Mas Novan. Terima kasih banget. Salam buat Ya Bu, semuanya. ya sama-sama Bu. Selamat sehat juga ya Bu untuk Ibu. Amin, Makasih, Bu. amin. Matur Amin, ya, Bu. nuwun. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Mbak Hana, Mas Adli, terima kasih. Pak Masudi dari PPIE, semuanya yang sudah menyiapkan acara hari ini, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selamat ya Bu. Terima kasih. Mohon maaf jadi tak repoti ini. Mbak Restiana, terima kasih Mbak Restiana.
kasih Mbak Resti. Terima kasih semuanya.